Halo sahabat calon guru penggerak, saya Andi Fitrawana Amal, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.9 yaitu aksi nyata dari modul 1.1, penerapan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Selamat menyaksikan. Bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 saya merasa bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru atau teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center yang mengakibatkan peserta didik kurang menyalurkan bakat dan minatnya, kurang mandiri, dan merasa kurang kebebasan dalam berekspresi. Setelah membaca modul dan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya banyak belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang biasa saya lakukan agar dapat lebih bermakna bagi peserta didik saya. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bagaimana pentingnya memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik, yaitu pendidikan yang menuntun, memperhatikan kodrat enak dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik saya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu mengubah model pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan cara menerapkan model pembelajaran inovatif, yaitu pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pertama-tama saya melakukan perencanaan dengan berdiskusi bersama teman sejawat yang mengajar mata pelajaran biologi mengenai materi pelajaran yang dapat dikontekstualkan dan disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan peserta didik. Kedua, membuat perangkat dan media pembelajaran. Saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diawali dengan peserta didik berdoa untuk menumbuhkan sikap religius peserta didik, kemudian saya mengecek kehadiran dan dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu, saya menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya guru menuntun peserta didik agar melakukan kolaborasi, aktif, dan memanfaatkan media pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru saat proses pembelajaran. Selanjutnya menuntun peserta didik untuk memecahkan masalah yang diberikan dengan merancang proyek, dan tampak peserta didik sangat antusias dan bersemangat dalam proses pembelajaran karena materinya sangat kontekstual dengan kehidupan peserta didik dan media pembelajarannya mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Peserta didik tampil ke depan kelas mempresentasi hasil rancangan proyek yang telah didiskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian peserta didik lainnya memberikan pertanyaan atau tanggapan. Setelah peserta didik mengerjakan rancangan proyeknya di kelas, kemudian peserta didik membuat proyek, dan saya sebagai guru memonitoring perkembangan pengerjaan proyek di luar jam pelajaran. Dan selanjutnya hasil dari proyek tersebut dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Setelah melaksanakan pembelajaran, kemudian saya melakukan refleksi atas aksi nyata yang telah saya laksanakan dengan menganalisis tantangan yang terjadi saat proses pembelajaran dan mencari solusi yang tepat atas tantangan atau masalah yang ditemukan. Selama melaksanakan pembelajaran pada kegiatan aksi nyata ini, saya menemukan masalah sebagai berikut. Pertama, ditemukan masih adanya peserta didik yang tidak bisa bekerja sama dengan temannya, pasif dan mengandalkan temannya. Kedua, masih ada peserta didik yang malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya saat diskusi dan presentasi. Ketiga, masih terdapat beberapa peserta didik yang belum maksimal menggunakan gawai atau handphone sebagai media belajar. Dari masalah yang telah dikemukakan, kemudian solusi yang bisa saya berikan adalah: pertama, membimbing peserta didik secara personal. Kedua, melatih peserta didik untuk percaya diri dan berani berbicara saat presentasi
atau diskusi dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar mereka mampu berbicara di depan orang banyak. Ketiga, membiasakan peserta didik untuk memanfaatkan gawai mereka untuk keperluan pembelajaran. Berikut ini terdapat testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik terhadap perubahan proses pembelajaran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Mudir Al-Tauhid, salah satu rekan sejawat Ibu Andi Fitrawana Ama pada mata pelajaran biologi. Saya ingin memberikan sedikit testimonial mengenai Ibu Fira selama beliau mengikuti program guru penggerak ini, khususnya pada modul yang membahas tentang filosofis Hajar Dewantara. Yang saya lihat beliau selama mengikuti program ini, saya melihat beliau sangat menuntun muridnya belajar dengan baik sesuai dengan kodratnya. Kemudian beliau menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian beliau juga tentunya melibatkan IT pada pembelajarannya, sehingga kita bisa bilang bahwasanya kata-kata menuntun itu sudah sangat dilakukan oleh Ibu Fira. Saya selalu berpesan kepada Ibu Fira, semoga selama mengikuti program guru penggerak ini, bahkan ketika selesai, beliau semakin bersemangat menjadi bagian dari transformasi pembelajaran kita ke depannya. Dan saya selalu berpesan untuk memotivasi teman-teman yang lain supaya dapat melakukan pembelajaran di kelas dengan yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatur Syam, murid dari Ibu Fitrawana Amal yang biasa dipanggil dengan Ibu Fira. Sejak saya diajar oleh Ibu Fira pada mapel biologi, saya merasa senang dan bersemangat karena saat Ibu mengajar di kelas, beliau juga menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kemampuan kami. Selain itu, Ibu Fira juga menerapkan proses pembelajaran yang menggunakan teknologi sehingga kami, muridnya, sangat tertarik pada proses pembelajaran yang Ibu Fira berikan. Sekian dari saya, terima kasih Ibu Fira karena telah memberikan pembelajaran yang sangat bermakna buat murid-muridnya. Sekian dari saya, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari aksi nyata saya pada modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih.